Selamat pagi semuanya, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, di mana kita diberikan kesehatan dan keselamatan pagi di hari ini. Perkenalkan, nama saya Daniel Sander Sanipar, MPM 281.560, Prodi Teknik Industri, yang dimana dosen pengampu saya di sini Bapak Iksan Parinduri, SSI, MSI. Kali ini saya akan membahas tentang materi gerak harmonik sederhana, yang dimana materi tersebut dibuat oleh Bapak Iksan Parinduri, SSI, MSI, yang dimana Bapak tersebut selaku dosen fisika di Universitas Medan Area. Pengertian GHS atau gerak harmonis, gerak yang terjadi secara berulang dalam selang waktu yang sama disebut gerak periodik. Karena gerak ini terjadi secara teratur, maka disebut juga sebagai gerak harmonik dan harmonis. Gerak partikel secara periodik pada lintasan yang sama disebut juga gerak osilasi atau getaran. Contoh benda yang berosilasi pada ujung pegas, osilasi dawai, roda, keseimbangan, arloji, atom, dan molekul. Gerak bolak-balik benda yang bergetar terjadi tidak tepat sama karena pengaruh gaya gesekan. Ketika kita memainkan gitar, senar gitar tersebut akan berhenti bergetar apabila kita menghentikan petikan. Demikian juga bandul yang berhenti berayun jika tidak bergerak secara berulang. Hal ini disebabkan karena adanya gaya gesekan atau gaya gesek udara. Gaya gesekan menyebabkan benda-benda tersebut berhenti berisolasi. Jenis getaran seperti ini disebut getaran harmonik teredam. Walaupun tidak dapat menghindari gesekan, kita dapat meniadakan efek redam dengan menambahkan energi ke dalam sistem yang berisolasi untuk mengisi kembali energi yang hilang akibat gesekan. Salah satu contoh adalah pegas dalam arloji. Gaya pemuli pada gerak harmonik sederhana. Gaya pemuli pada pegas, F sama dengan KI atau notasi skalar. Vektor F sama dengan min vektor KI atau notasi vektor. K sama dengan konstanta pegas atau N per M. Y sama dengan simpangan atau M. Gaya pemuli pada ayunan bandul sederhana. F sama dengan mg sin theta. M sama dengan massa benda atau kg. G sama dengan percepatan gravitasi atau M per S kuadrat. Periode dan frekuensi. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali gerak bolak-balik. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang dilakukan dalam waktu 1 detik. F sama dengan 1 tau atau tau sama dengan 1 per F. Untuk pegas yang memiliki konstanta pegas K yang bergetar karena adanya beban bermassa M, periode getarannya adalah tau sama dengan 2 pi akar M per K. Sedangkan pada ayunan bandul sederhana, jika panjang tali adalah I, maka periodenya adalah tau sama dengan 2 pi akar 1 I per Q. Simpangan percepatan. Simpangan gerak harmonis sederhana. Y sama dengan A sin omega T sama dengan A sin 2 pi Ft. Y sama dengan simpangan atau M. A sama dengan amplitudo atau M. Omega sama dengan kecepatan sudut atau rad per S. Frekuensi atau Hz. T sama dengan waktu tempuh atau S. Jika pada saat awal benda posisi si theta 0, maka Y sama dengan A sin omega tambah theta 0 sama dengan A sin 2 pi Ft sama dengan omega 0.
berdasarkan sudut omega T tambah theta 0 disebut sudut fase atau theta, sehingga theta sama dengan omega T ditambah theta 0 sama dengan 2 pi T per tau tambah theta. Theta sama dengan 2 pi T sama per tau atau theta 0 per 2 pi sama dengan 2 pi delta. Delta sama dengan T per tau tambah theta 0 per 2 pi. Delta sama dengan delta 2 kurang delta 1 sama dengan T2 kurang T1 per tau. Kecepatan gerak harmonis sederhana untuk benda yang pada saatnya awal theta 0 sama dengan 0, maka kecepatannya adalah V sama dengan dy per dt sama dengan d per dt, atau A sin omega t per sama dengan omega A cos omega t, karena V sama dengan dy per dt dan d per dt A sin omega t tambah theta 0 omega A cos per omega t tambah theta 0. Nilai kecepatannya V akan maksimum pada saat cos omega t sama dengan 1, sehingga kecepatan maksimumnya adalah Vm sama dengan omega A. Kecepatan benda di sembarangan posisinya adalah Vy sama dengan omega akar A kuadrat kurang Y kuadrat. Percepatan gerak harmonis sederhana untuk benda yang pada saatnya awal theta 0 sama dengan 0, maka percepatannya adalah A sama dengan dv per dt sama dengan d per dt, atau cos omega t sama dengan min omega kuadrat A sin omega t sama dengan min omega kuadrat y. Nilai percepatan A maksimum pada saat sin omega t sama dengan 1, sehingga percepatan maksimumnya adalah A m sama dengan omega kuadrat A. Arah percepatan A selalu sama dengan arah gaya tembak. Energi pada gerak harmonik sederhana. Energi kinetik benda yang melakukan gerak harmonis sederhana, misalnya Pegas, adalah epsilon K sama dengan 1 per mv kuadrat sama dengan 1 per m omega kuadrat alpha kuadrat cos kuadrat omega t, karena K sama dengan m omega kuadrat diperoleh epsilon K sama dengan 1 per 2 kappa alpha kuadrat cos kuadrat omega t. Energi potensi elastis yang tersimpan pada Pegas untuk setiap perpanjangannya Y adalah epsilon P sama dengan 1 per 2 kappa Y kuadrat sama dengan 1 per 2 kappa alpha kuadrat sin kuadrat omega t sama dengan 1 per 2 m omega kuadrat alpha kuadrat sin kuadrat omega t. Jika gesekan diabaikan, energi total atau energi kinematik pada getaran Pegas adalah epsilon m sama dengan epsilon p tambah epsilon k sama dengan 1 per 2 kappa alpha kuadrat, atau sin kuadrat omega t tambah cos kuadrat omega t. Epsilon m sama dengan epsilon p tambah epsilon k 1 per 2
kappa upsilon kuadrat ditambah 1/2 mv kuadrat sama dengan 1/2 kappa alfa kuadrat. Adapun contoh soal di sini yang dimana contoh soalnya pertanyaan sebuah beban bermassa 250 gram digantung dengan sebuah pegas yang memiliki konstanta 100 N/m, kemudian disimpangkan sehingga terjadi getaran selaras. Tentukan periode getarannya. Saya akan menjelaskan nanti dengan menuliskan di sebuah kertas. Dan juga saya akan mengambil satu soal yang di sini, salah satu soal dari sini. Kali ini saya akan menjelaskan contoh soal sebuah beban bermassa 250 gram digantungkan dengan sebuah pegas yang memiliki 100 N/m, kemudian disimpangkan hingga terjadi getaran selaras tertentu. Rumusnya tersebut, jadi kita buat diketahui K sama dengan, kita isi yang si 100 yang ini terlebih dahulu, kemudian meter M sama dengan yang si 250 gram, atau kita buat menjadi 0,25 kilo. Jadi yang ditanya T, kita cari T-nya. Ditanya T, penyelesaian. T sama dengan 2VR, karena rumusnya disebut akar 0,25. Ini kilogramnya kita ambil, jadi per 100 dari K, jadi 2pi akar 25 per 10.000. Dari mana dapat 10.000? Dari mana dapat 25 ini dan 10.000 ini? Kita kalikan 100. Ini kita kalikan 100 kali 100. Jadi sama dengan 2V kali 5 per 100. Kita sederhanakan menjadi 0,1 Vs. Hasilnya 0,1 Vs. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor pertama. Sebuah bandul matematis memiliki panjang tali 64 cm dan beban massa sebesar 200 gram. Tentukan periode getaran bandul matematis tersebut. Gunakan percepatan gravitasi bumi G sama dengan 10 meter per sekon. Jadi diketahui I sama dengan 64 cm atau 0,64 meter. M nya sama dengan 200 gram atau menjadi kilogram, menjadi 0,2 kilogram. G nya sama dengan 10 meter per sekon. Yang ditanya
T. Jadi penyelesaian T sama dengan 2 pi akar I per G. Ini rumusnya. Rumus mencari T. Jadi T sama dengan 2 pi akar I nya tadi 64, berarti 64 cm. Jadi 0,64 kita ambil yang 0,64 meter per G 10. G nya kan. Jadi T sama dengan 2 pi per 64 per 100 dikali 10. Kenapa dapat 64? Karena dia dikali 10. Dikali 10 menjadi 64. Jadi T sama dengan 2 pi kali 8 per 10 per akar 10 sama dengan, kenapa bisa menjadi 8? Jadi dia disederhanakan. Kalau 8 kali 8 64, 10 kali 10 100. Jadi dia disederhanakan jadi 1,64 pi per akar 10. Jadi hasilnya 0,16 pi per 10 S. Itu hasilnya 0,10 pi akar 10 S atau skon. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah ataupun pembaca materi saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.